Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa cepat dia dapat. Begitulah ungkapan yang mungkin kita pernah dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau bahasa Quran ada juga, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan merekalah yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan. Jadi yang bersegera dalam kebaikan, dia yang lebih dulu mendapatkan kebaikan. Dan biasanya orang yang lebih dulu mengambil sesuatu itu karena ada rasa takut di dalam hati. Kalau tidak cepat-cepat, dia tidak akan kebagian. Sehingga ayat tersebut didahului dengan ayat yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan sedekah dalam keadaan hatinya penuh dengan rasa takut kepada Tuhan, dan mereka sesungguhnya akan kembali kepadanya. Terkait dengan ayat ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yasrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla." Apakah orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang ketika dia mencuri, dia mendem-mendem, dia tengok kanan kiri, ada yang melihat atau tidak? Apakah orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang ketika dia berzina, dia itu melakukannya di tempat yang tertutup? Ya. Apakah orang yang takut kepada Allah itu adalah ketika dia mabok-mabokan, dia celingan-celinguk, ada polisi atau tidak? Ya Rasulullah, huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yasrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Maka Nabi menjawab, la ya binta Abi Bakar, la ya binta Siddiq. Enggak seperti itu wahai putri Abu Bakar. Tidak seperti itu wahai putri dari orang yang bergelar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Orang yang takut kepada Allah itu adalah dia yang rajin mengerjakan sholat, dia yang rajin berpuasa, dia yang rajin bersedekah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana nggak takut? Ada orang sholat, selepas salam nyamperin Nabi, kata Nabi, irji, kembali sana, sholatlah kamu, fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi itu belum sholat.
Jadi dia sholatnya itu nggak tumanina, sholatnya cepat gitu, seperti burung mematuk jagung. Gimana nggak takut berpuasa? Kata Nabi, kamin saimin, betapa banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya selain daripada lapar dan dahaga. Gimana nggak takut orang yang sedekah? Ya, karena dalam sedekahnya itu kadang-kadang seseorang jatuh dalam dosa mengungkit-ungkit dan memberi dalam keadaan menyakitkan hati sang penerima. Saudara-saudara dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri dia bilang, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan perbuatan baiknya dengan sikap kehati-hatian. Sedangkan orang yang munafik mengumpulkan perbuatan buruknya dengan rasa aman. Maka dalam bahasa hadis, ya, rasa takut itu penting, ya. Dan sebaiknya rasa takut itu tetap ada meskipun seseorang itu sudah berbuat baik. Kata beliau, man khafa adlaj, siapa yang khawatir maka tentu akan berangkat lebih dulu. Wa man adlaj balaghal manzil, siapa yang berangkat lebih dulu dia akan cepat sampai tempat tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Terlihat aja pedagang sayur misalnya. Ambil contoh gampang, pedagang sayur. Kira-kira dia berangkat belanjanya subuh atau malam? Malam. Kenapa malam? Takut kehabisan. Kata Nabi, man khafa adlaj, siapa yang takut pasti dia datangnya dari malam. Adlaj, dia berangkat sejak malam. Karena kalau pagi-pagi dia berangkat, ya udah keduluan orang lain. Jadi saudara-saudara dan baca Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang bersegera. Dan orang tidak akan bisa bersegera kecuali ada rasa takut kagak kebagian. Dan orang yang punya rasa takut biasanya akan hati-hati. Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena rasa takutnya dia kepada Tuhan, maka dia berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Ya. Naik motor, takut kecelakaan, hati-hati nggak? Hati-hati. Naik mobil, orang yang takut kecelakaan tentu dia akan berhati-hati. Lalu bagaimana sikap hati-hati sahabat Rasulullah SAW sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya? Kita ambil contoh satu. Sahabat Nabi ada yang namanya Salman Al-Farisi. Karena dia orang Persia, dipanggilnya Al-Farisi. Kalau Salman Canyagu dari Padang, sebutnya Al-Fadani. Ya. Kalau dari India Salman Khan namanya, Al-Hindi berarti. Ini Salman dari Persia, dipanggilnya Al-Farisi. Dia didatangi oleh teman lamanya, dua orang. Yang pertama Al-As'as, nama sebenarnya Mahdi Yakrib atau Mahdi Karib. Disebut Al-As'as karena dia punya rambut susah diaturnya, berantakan terus dia punya rambut. Panggilannya Al-As'as. Memang kadang-kadang orang dipanggil dengan ciri-ciri fisik. Ya, kalau udah jadi panggilan dia nggak jadi ghibah. Ya, misalnya kita dibilang ada Muhammad Kribo misalnya. Orang
berarti keribu. Atau Bang Bodong karena pusernya bodong. Bahkan di kalangan alim ulama juga ada yang dipanggil dengan Al-Asom, si Tuli, ada juga. Bahkan kita kenal dengan si Buta dari Gua Hantu, ya kan? Sahabat Nabi ada yang rambutnya itu berantakan, maka dipanggilnya Al-As-As. Di sini rapi semua rambutnya, Pak. Iya, nggak ada berantakan. Berarti nggak ada Al-As-As di sini. Rapi semua. Datang dia, berangkat ke Kufah, karena Salman Al-Farisi meskipun dia orang Persia, dia udah hijrah ya ke Madinah dan dia ikut dalam penyebaran Islam sehingga dia tinggal di Kufah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena nggak lama nggak ketemu, pangling. Anta Salman Al-Farisi? Engkau Salman Al-Farisi ya? Engkau Salman yang orang Persia itu, pangling Pak. Zaman dulu Pak. Ya nggak lama nggak ketemu kan, nggak video callan, nggak ada dulu visi, nggak ada. Ya beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau nggak lama-lama, tadi tinggal seminggu udah dipanggil. Perasaan kemarin sebelum ke Korea seminggu lalu itu kan pesek. Kok pulang dari Korea langsung maju? Ada TKI berangkat ke Jepang, ya waktu Indonesia hitam, pulang dari sana langsung glowing. Wah, kena angin Jepang, anginnya beda katanya. Orang dulu bisa pangling karena lama nggak ketemu. Ya. Jadi Salman Al-Farisi udah lama nggak ketemu, pangling Pak. Maka dikatakan anta Salman Al-Farisi. Engkau Salman Al-Farisi itu? Naam, iya. Saya adalah Salman Al-Farisi. Anta sahibu Rasulillah? Engkaukah sahabatnya Rasulullah? La adri, gak tahu kalau masalah itu. Nah, ini jawaban yang membuat kita perlu mengambil pelajaran. Jelas-jelas Salman adalah sahabat Rasulullah. Ya. Gimana nggak disebut sahabat? Ya. Nabi seneng banget duduk ngobrol sama Salman. Kata Abu Darda, inna fikum rajulan, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seorang lelaki yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khalamihi la yabghi ahadan ghairah. Kalau Nabi udah duduk berduaan ngobrol sama dia, Nabi enggak akan cari teman ngobrol yang lain. Gimana enggak dikenal sahabat? Duduk ngobrol sama Nabi. Ya pantas. Karena kalau ngobrol dengan Salman isinya ide, isinya gagasan. Nabi ngobrol sama Salman, ini Madinah mau dikepung nih. Gimana nih? Kata Salman, bikin aja khandak, bikin parit di sekitar Madinah yang lebar, jadi kuda mereka nggak bisa melampaui masuk ke Madinah. Bikin yang dalam, kalau udah nyemplung nggak bisa naik ke atas. Maka dibikin sama Nabi parit atau khandak. Maka terkenallah perang itu dengan nama perang Khandak. Dan Nabi dapat kemenangan. Usul siapa itu? Usul Salman Al-Farisi. Memang dia tipe orang besar. Kalau duduk ngomongnya gagasan. Bukan tipe orang kecil. Kalau duduk cuma ngomongin kesuksesan orang lain. Teman kita yang dulu tuh sekarang jadi menteri, ngomongin temennya. Meskipun bagus ngomongin kesuksesan orang lain. Tahu gak? Ya tetangga kita yang dulu ngambilin itu sampah-sampah itu, sekarang jadi pengusaha, jadi bos sampah. Awalnya pemulung, tiba-tiba jadi bosnya, kaya dia. Tapi orang celaka adalah orang yang kalau duduk ngomongin kejelekan orang lain. Salman tipe orang besar, duduk ngobrol isinya ide, isinya gagasan. Maka Nabi paling senang kalau duduk bersama dengan Salman. Tetapi anehnya, ketika disebut anta sahibu Rasulillah, engkau sahabat Rasulullah, dia bilang la adri, saya nggak tahu. Sehingga temannya ini diragu.
saling berbisik antara mereka, la'allahu laysa allazi nurid. Jangan-jangan Salman yang lain, bukan Salman yang kita cari. Nah, ketika melihat gestur tubuh mereka yang ragu, maka Salman memantapkan identitasnya. Ana sahibukum alladzi turidan. Aku adalah sahabat kalian. Yang kalian cari itu Salman. Tetapi kalau disebut dengan sahabat Rasulullah, kalau dengan kalian, aku sahabat kalian. Mantap dia jawab. Tapi kalau disebut sahabat Rasulullah, saya nggak tahu. Apa definisi sahabat? Orang yang ketemu dengan Nabi. Inni qad ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Nabi. Wa jalastuhu, bukan cuma ketemu, tetapi saya duduk. Kalau saya lihat Nabi di sana, saya samperin Nabi ke sana. Kalau Nabi lihat saya di sini, Nabi samperin saya ke sini. Jalastuhu, saling menyampar untuk duduk bersama, berbincang-bincang. Itulah Salman dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada sikap kehati-hatian dari Salman. Ada rasa takut dalam dirinya. Dia mengatakan, "Fa'innama sahibuhu man dakhala ma'ahul jannah." Sesungguhnya sahabat Rasul yang sebenarnya adalah orang yang masuk surga bersama-sama dengan dirinya. Masukkan kira-kira definisi Salman. Bisa gak dibilang sahabat Rasul, Rasulnya ke surga, dia ke neraka? Bisa gak? Nggak bisa disebut sahabat. Masa sahabat nggak berada di satu tempat yang sama? Rasulnya di surga, sementara dia dalam neraka. Inilah yang dikhawatirkan oleh Salman radhiyallahu anhu. Selama dia belum mati dalam keadaan iman, dia bilang, saya nggak tahu apakah sahabat Rasulullah atau bukan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita ajukan pertanyaan yang sama kepada diri kita. Seperti Salman radhiyallahu anhu. Kita orang Islam bukan? Pak, orang Islam bukan? Iya. Pengikut Rasul bukan? Iya, pengikut Rasul. Kalau Salman bilangnya lagi. Pengikut Rasul bukan? Wah, nggak tahu nih kalau pengikut Rasul apa. Karena ada hadis Nabi, kata Nabi, ana faratukum alal haud. Saya nyampe duluan di telaga sebelum umat Islam itu nyebrang sirat. Kata Rasul ada telaga di situ. Dan Rasul bilang, ana faratukum alal haud. Saya lebih dulu nyampe. Saya nunggu kalian di telaga sebelum menyeberang sirat. Man marra alayya syariba. Siapa yang sampai dan melintas di depan aku, maka pasti dia minum dari telaga. Wa man syariba lam yadma'an abada. Dan siapa yang minum dari air telaga itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. La yalidanna aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Nanti kata Nabi, ada juga orang yang udah nyampe masuk ke telaga, tetapi ketika mau minum dihalangi oleh malaikat. Maka Nabi bilang, ummati, ummati. Dalam satu riwayat, ashabi, ashabi. Malaikat bilang, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau nggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau wafat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangin di situ, kita yang sekarang mengatakan pengikut Rasulullah, tetapi kalau di sana kita nggak nyampe, disebut pengikut atau bukan kira-kira? Nabi udah nyampe telaga, kita yang bilang pengikut tapi nggak nyampe sana, disebut pengikut bukan? Bukan. Bahkan orang yang sampai sana saja, sampai sana ada yang udah nyampe sama malaikat dihalangi. Yuhalu baini wa bainahum, kata Nabi, dihalangi oleh malaikat. Ketika Nabi bilang, itu kan umatku, kenapa dihalangi? Maka malaikat bilang, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang dia perbuat setelah kau meninggal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya kita yang di bulan Ramadan ini juga lebih intens dalam ketaatan, sholatnya terjaga, puasanya, sedekahnya, hendaknya tetap ada perasaan takut dan berhati-hati, ya. Karena orang yang takut dan berhati-hati, dia akan segera dapatkan kebaikan. Apalagi kalau nanti kita baca satu ayat, agak ngeri juga nih, Pak. Ayatnya begini, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Nabi, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Kalau DKM sih udah enak nih, ngajakin aja dia kan. DKM sering gak ngajakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diajakin kita sholat tarawih, diajakin kita itu untuk hadir pengajian, ngajakin terus ad'u ila Allah. DKM ini jalannya seperti jalan di atas rel kereta. Ada dua, yang satu jalan dakwah, yang satu jalan taklim. Di atasnya gerbong. Gerbongnya itu adalah berisi tentang menunaikan hak-hak Allah berupa ibadah dan menunaikan hak-hak manusia berupa pelayanan atau khidmat. Maka Nabi mengatakan, jalanku jalan dakwah dan ilmu. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka kita yang sudah sholat, kita yang sudah puasa, kita yang sudah sedekah, hendaknya ada rasa takut, hati-hati. Bisakah kita disebut pengikut Rasulullah kalau kita sering absen dalam ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung ya di bulan Ramadan ini semarak sekali dakwah dan taklim. Bahkan orang-orang bilang tawakuf pengajian, kenyataannya gak ada tawakufnya, malah bertambah sebelum tarawih atau setelahnya sebelum witir ada kultum lagi, subuh ada kultum lagi, zuhur ada kultum lagi, kadang-kadang bukber pun ada kultum lagi. Yang mereka bilang tawakuf Ramadan, ternyata semakin semarak ya majelis ilmu diselenggarakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang benar klaimnya sebagai pengikut Rasulullah SAW, karena di samping kita sholat, puasa dan sedekah, kita juga berjalan di atas jalan dakwah dan ilmu. Kita rajin untuk bareng-bareng bersama orang lain menuntut ilmu agama, sehingga semakin takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau urutin lagi tadi, ya, mereka yang bersegera dalam kebaikan adalah mereka yang punya rasa takut. Mereka yang punya rasa takut akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jika ada diskusi atau soal jawab, saya persilakan. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengenai ayat amniyah atau membahas tertentu ayat auniyah gitu. Kalau dikasih dijabarkan contohnya, karena hadis juga mengatakan bahwa jangan semua kamu itu begitu panas. Ada sebagian untuk tinggal dalam ilmu, mematikan ilmu yang kecil seperti Dr. sampai besar seperti Gunung Jabal. Sehingga alhamdulillah bukan kita yang menemukan itu sekarang ini Pak. Waktu zaman Rasul sampai dengan Khalifah banyak yang sekarang ini kayaknya dekat dengan Rasul itu. Kalau kita ya dimuji terus Quran dekat dengan DKM atau ketua menteri, bagaimana ini? Iya. Pertama yang terkait dengan tadi bukan hadis tetapi ayat Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum
ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, sebaiknya tidak semua orang beriman pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang mereka itu mempelajari agama, tafaqquh fid din. Jadi memang di zaman itu Allah membagi umat Islam jadi dua kelompok. Kelompok yang berdakwah dan kelompok yang menuntut ilmu. Kata Allah, kan awalnya itu semua berangkat semua. Ya. Tetapi kemudian Allah bilang enggak semuanya berangkat. Tetapi ada yang tetap bersama-sama dengan Nabi menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya yang mereka sibuk berperang nanti ketika pulang dapat ilmu dari orang yang dekat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang kedua-duanya dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dipelajari? Ya, ayat-ayat kauniyah, juga ayat-ayat yang terkait dengan syariah. Ya. Ayat-ayat tentang peristiwa kejadian dan juga ayat-ayat yang berisi larangan dan perintah atau tentang kebajikan-kebajikan. Tujuannya apa kata Allah? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Supaya mereka berwaspada, ya, tidak sembrono, maka mereka perlu belajar kepada agama. Maka dulu akhirnya di zaman Nabi, setiap kali ada orang masuk Islam, Nabi bilang setiap orang masuk Islam, faqihu akhakum fid din wa allimuhul Quran. Wahai orang-orang yang senior yang sudah lama, berikan orang ini kepahaman tentang Islam dan ajarkanlah dia Al-Quran. Maka ada orang masuk Islam waktu itu namanya Umair bin Wahab, ya. Setelah masuk Islam dia mau cepat-cepat pergi meninggalkan Nabi, mau berdakwah ke Mekah. Kata Nabi, ngapain cepat-cepat kamu mau pulang ke Mekah, mau dakwah saya ke Mekah? Kenapa mau cepat-cepat dakwah? Karena dulu saya dakwah juga, tapi dakwah pada kesesatan. Dulu saya dakwah juga, tetapi dakwah kepada kemungkaran. Jadi sekarang saya mau dakwah kepada yang ma'ruf. Kata Nabi, tunggu, kamu belajar dulu, ya. Nanti kamu dakwah di sana maksa-maksa orang lagi, katanya gitu. Kata Nabi, urfuq bihim, berlemah lembut dengan mereka. Maka dipanggil Umar bin Khattab. Umar, faqihu akhakum fid din. Berikan kepahaman saudaramu tentang agama Islam, wa allimuhul Quran, dan ajarkanlah dia Al-Quran. Jadi memang dakwah dan taklim itu dibuat beriringan, paralel, ya. Orang yang dakwah tidak nunggu sampai jadi ulama dulu, dan orang yang dakwah tidak nunggu jadi ulama dulu, dan ulama juga tidak membatasi bahwa hanya kami saja yang boleh berdakwah, karena beban mereka akan lebih ringan kalau dibantu oleh masyarakat awam dalam dakwah yang mereka perbuat. Oleh karena itu tadi saya bilang, kita bersyukur kalau DKM ini masih terus ngajakin kita, mengundang kita duduk dalam majelis taklim, maka kita penuhi undangan DKM. Kita duduk dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan dengan semaraknya dakwah dan taklim di masjid kita di bulan Ramadan, terus kita lanjutkan di luar bulan Ramadan hingga akhirnya kita wafat atau mati dalam keadaan ada rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa disebut sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Takut dan was-was. Takut dan was-was. Takut itu karena pengetahuan yang unggul tentang sesuatu. Pengetahuan tentang satu bahaya, yang pengetahuan itu memang golib, unggul, maka dia takut. Sedangkan was-was itu atau ragu-ragu karena separuh-separuh, syak. Jadi orang yang punya ilmu tentang sesuatu yang berbahaya,
dan ilmu itu unggul, maka dia akan hadir rasa takut. Tetapi orang yang separuh-separuh, maka hadir akan rasa was-was atau merasa tidak tenang atau sifat ragu-ragu. Nah, ini tinggal nanti dimasukin ke dalam bab apa nih? Misalnya orang itu punya ilmu pengetahuan tentang siksa neraka, ya, dia full pengetahuannya, ini unggul bahwa neraka itu, kata Nabi, itu dinyalakan, ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, dinyalakan apinya 1000 tahun, ya, sehingga warnanya itu merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun jadi putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun jadi hitam. Kata Nabi, neraka itu sauda muslimah. Api neraka itu gelap, hitam dan gelap. Nah, kalau dia udah punya pengetahuan full tentang neraka itu, maka yang ada adalah rasa takut. Tetapi kalau pengetahuan dia tentang neraka itu setengah-setengah, enggak full, maka yang hadir cuma rasa was-was saja, ya, was-was. Aduh, nanti di neraka gimana ini? Sehingga nanti muncul perkataan seperti perkataan orang Yahudi, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Paling-paling di neraka juga kalau masuk paling 3 hari doang kali masuk neraka, gitu. Jadi cuma was-was doang, enggak ada rasa takut. Sehingga apa? Sehingga mereka karena merasa cuma 3 hari doang di neraka, mereka lebih merasa aman untuk berbuat jahat. Apa kata orang Yahudi? Ma alaina min sabilin, ma alaina fil ummiyina min sabil. Kita orang Yahudi itu nggak masalah berbuat jahat kepada orang-orang Arab, itu nggak apa-apa. Kata orang Yahudi, berdasarkan ras doang, berdasarkan ras mereka bilang. Dan ucapan mereka dihikayatkan dalam Al-Quran, ma alaina fil ummiyina min sabil. Kita orang Yahudi ini suku tertinggi yang dilebihkan oleh Allah, maka kita berbuat jahat dengan orang lain pun nggak apa-apa, katanya. Itu kenapa? Karena pengetahuan dia tentang neraka itu bisa diduga tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau enggak setengah-setengah, sehingga timbulnya cuma was-was doang dengan neraka tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lagi silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.